Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam perkuliahan pengukuran besaran listrik yang pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pengukuran besaran induktansi dan kapasitansi. Lalu pekan lalu kita membahas tentang pengukuran besaran resistansi, yang mana kalau teman-teman masih ingat, kita membahas ada dua pendekatan dalam pengukuran tersebut. Ada yang masih ingat? Jadi yang pertama apa? Yang pertama adalah dengan pendekatan apakah dia seri paralel ataupun kombinasi dari keduanya, seri paralel tersebut. Kemudian yang kedua, kalau kita nggak bisa menyelesaikan dengan metode yang pertama tadi, kita harus menggunakan metode jembatan Wheatstone kayak gitu. Nah, untuk pengukuran induktansi dan kapasitansi pada kesempatan hari ini kita akan membahas dua-duanya dalam waktu yang singkat aja kayak gitu. Jadi sebelumnya kita coba kasih pengantar sedikit apa itu induktansi, apa itu konduktansi kayak gitu ya. Jadi kalau teman-teman masih ingat dalam komponen listrik itu ada disebut komponen elektronika aktif sama komponen elektronika pasif kayak gitu. Sebagai gambaran aja ya secara umum. Nah, komponen elektronika aktif itu adalah jenis komponen elektronika yang memerlukan arus eksternal untuk dapat beroperasi. Jadi perlu arus eksternal, arus dari luar, yaitu arus listrik tentunya. Nah, dengan kata lain, komponen elektronika aktif hanya dapat berfungsi apabila mendapatkan sumber arus listrik dari luar kayak gitu. Nah, contoh yang komponen elektronika aktif ini ada dioda, transistor, kemudian IC. Nah, kemudian yang pekan ini kita bahas sama yang pekan lalu itu kita membahas komponen elektronika pasif kayak gitu ya. Kenapa pasif? Karena di sini tidak memerlukan sumber arus listrik eksternal untuk pengoperasiannya. Nah, kayak gitu. Jadi komponen-komponen elektronika yang digolongkan sebagai komponen pasif, ini contohnya yang kemarin kita bahas itu resistor. Kemudian yang hari ini akan kita bahas yaitu induktor sama kapasitor kayak gitu. Nah, ini sedikit pengantar aja. Kemudian sebenarnya apa sih definisi dari induktansi dan kapasitansi? Secara umum teman-teman, dua besaran ini hampir sama, yaitu memiliki definisi ataupun maksud, yaitu kemampuan dari komponen untuk menyimpan energi listrik kayak gitu. Hanya saja perbedaannya adalah kalau induktansi itu kemampuan untuk menyimpan energi listrik dalam bentuk apa? Medan magnet. Tapi kalau misalnya kapasitansi dalam bentuk medan listrik, itu perbedaannya kayak gitu. Begitupun komponennya jelas beda kayak gitu ya. Kalau induktansi komponennya bernama induktor, kalau kapasitansi komponennya bernama kapasitor kayak gitu. Nah, langsung aja kita simak. Jadi kalau yang pertama adalah induktor kayak gitu ya, atau induktansi listrik. Nah, induktor itu sendiri adalah komponen pasif seperti yang kita bahas tadi, yang terdiri dari lilitan kawat, kemudian dan mampu menyimpan energi pada medan magnet yang ditimbulkan oleh arus listrik yang melewatinya kayak gitu. Nah, induktor atau koil dapat dirangkai secara seri ataupun paralel kayak gitu. Jadi tergantung nanti maksud penggunaannya untuk apa gitu ya. Jadi masing-masing rangkaian misalnya seri dan paralel itu ada maksud tersendiri. Nah, kemudian kemampuan penyimpanan energi pada medan magnet ini yang nanti kita sebut induktansi. Nah, satuannya teman-teman silahkan dipahami dan diingat, satuannya adalah H atau Henry dengan simbol H kayak gitu. Kalau induktansinya, induktornya itu dilambangkan dengan L. Nah, Anda bisa melihat di dalam layar untuk induktor, simbol induktor itu ada beberapa ya di situ terkait dengan jenisnya. Ada iron core, kemudian ferrite core induktor, air core induktor, sama variabel induktor. Oke, nah fungsinya induktor itu apa teman-teman? Anda bisa melihat di dalam layar. Yang pertama apa? Tadi secara umum fungsinya adalah untuk menyimpan arus listrik pada medan magnet. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, menapis, memfilter frekuensi tertentu. Jadi dalam proses pengolahan sinyal biasanya nanti kita perlu menapis gelombang ataupun sinyal yang memiliki frekuensi-frekuensi tertentu dalam range tertentu. Kita bisa menggunakan induktansi ataupun induktor ini gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya untuk menahan arus bolak-balik atau AC, kemudian meneruskan arus searah. Ini sebenarnya juga konsep
filter tadi, kemudian membangkitkan getaran serta melipat gandakan tegangan kayak gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya kita pengen melipat gandakan tegangan, kita bisa menggunakan induktansi ini, induktor kayak gitu ya. Nah, itu fungsinya. Kemudian langsung aja kita coba bahas terkait dengan perhitungannya itu teman-teman. Jadi dalam layar saya sampaikan bahwa perhitungan yang pertama dengan pendekatan rangkaian seri gitu. Nah, rangkaian seri berarti sebuah rangkaian yang terdiri dari 2 atau lebih yang mana disusun secara sejajar dan berbentuk seri atau berbentuk seri. Nah, Anda bisa melihat di sini ya. Induktor 1, kemudian induktor 2 sama induktor 3 itu saling menyambung berjajar membentuk seri. Nah, untuk mencari induktansinya secara total itu kita tinggal menjumlahkan L1, L2, L3 hingga Ln. Jelas ya? Oke. Nah, seperti ini ya rumusnya. Kemudian langsung aja contoh kasus rangkaian seri induktor. Jadi di sini diketahui ada sebuah rangkaian yang mana memiliki induktansi L1, L2 sama L3 Nah, masing-masing induktansinya itu. Nah, satuannya masing-masing nano Henry. Jadi semuanya sudah pada tingkatan yang sama. Kita tidak perlu mengubahnya menjadi tingkatan yang lain. Semuanya sudah sama. Kemudian ada 100, 470 sama 30. Nah, langkah pertama adalah kita menjumlahkan dari masing-masing induktansi tadi. Nah, kita jumlahkan 100, 470 sama 30. Langsung menjadi 600 nano Henry. Nah, ini langsung ketemu ya. Jadi gampang. Nah, itu yang pertama. Nah, sedangkan yang kedua nih teman-teman, rangkaian paralel induktor. Nah, di sini rangkaian paralel induktor merupakan sebuah rangkaian yang terdiri dari 2 atau lebih induktor yang dirangkai secara berderet atau berbentuk paralel kayak gitu. Nah, rangkaian paralel induktor ini Anda bisa melihat, nah ini ya, jadi ada L1, L2, kemudian L3 yang tersusun secara paralel. Jadi masing-masing ujungnya itu dihubungkan dengan kawat yang lain, ujung yang kiri ataupun ujung yang kanan. Nah, rumusnya apa? Rumusnya 1/L total itu sama dengan 1/L1 tambah 1/L2 hingga 1/Ln atau total dari seluruh induktornya. Kayak gitu teman-teman. Nah, ini ya rumusnya, Anda bisa melihat di sini. Jadi nanti tergantung berapa jumlah induktornya. Oke, langsung aja contoh rangkaian paralel induktornya. Jadi ada sebuah rangkaian yang mana memiliki 2 induktor di sini L1, L2, L3 yang semuanya sudah nano Henry atau sudah satuannya sama pada tingkatan yang sama. Nah, langkah pertama adalah silahkan Anda membuat ini perhitungan atau penjumlahan dengan penyebut kayak gitu ya. Jadi 1/L total itu sama dengan 1/L1 tambah 1/L2 tambah 1/L3. Nah, ini dijumlahkan, kemudian nanti ketemu 1/L total sama dengan 14/300. Nah, jangan lupa untuk mencari L totalnya, berarti kita harus membaliknya. Jadi 300 dibagi 14, yang mana jawabannya adalah 21,428 nano Henry. Oke, itu yang pertama. Nah, induktansi ya itu tadi kita sudah mengukur. Jadi kalau seri kita tinggal menjumlahkan jumlah induktansi dari masing-masing induktornya. Tapi kalau paralel kita gunakan penjumlahan dari penyebut kayak gitu. Nah, lanjut kita beranjak ke kapasitor atau kapasitansi. Nah, kapasitansi ini alatnya identik dengan nama kapasitor atau disebut kondensator, ada istilah kayak gitu juga. Nah, ini merupakan komponen elektronika pasif juga, jadi nggak perlu ada arus, dia sudah bisa beroperasi, yang dapat menyimpan muatan listrik dalam waktu sementara dengan satuan kapasitansinya adalah farad atau F simbolnya. Nah, kapasitor merupakan komponen elektronika yang terdiri dari 2 pelat konduktor yang pada umumnya adalah terbuat dari logam nih teman-teman, dan sebuah isolator diantaranya sebagai pemisah. Nah, dalam rangkaian elektronika, kapasitor disingkat dengan huruf C, ya gitu ya. Jadi kalau induktor tadi huruf apa? Huruf L, kalau kapasitor huruf C. Tapi kalau kapasitor satuannya farad. Kalau induktor tadi kan Henry. Nah, oke. Nah, konversi satuan farad, nah biasanya ini hampir sama dengan yang lain. Jadi ada 1 farad itu adalah 1 juta mikrofarad kayak gitu. Kemudian 1 mikrofarad adalah 1000 nanofarad dan seterusnya. Nah, ini tapi karena memang identik biasanya ukurannya kecil ya gitu ya. Jadi biasanya ada rentang konversi satuan seperti ini, jangan lupa. Nah, fungsi kapasitor apa nih teman-teman? Fungsi kapasitor ini ada banyak tuh. Nah, Anda bisa melihat yang pertama
penyimpan arus atau tegangan listrik. Kemudian yang kedua, konduktor yang dapat melewatkan arus AC. Kemudian isolator yang dapat menghambat arus DC tadi ya. Kemudian filter dalam rangkaian power supply, kemudian sebagai kopling kayak gitu ya. Kemudian pembangkit frekuensi dalam rangkaian osilator, kemudian penggeser fasa, kemudian pemilih gelombang frekuensi kapasitor variabel yang digabungkan dengan spool, antena, dan osilator. Nah, ini sedikit wawasan untuk teman-teman pahami fungsi kapasitor itu apa. Jadi kapan kita memerlukan atau menggunakan kapasitor, itu kapan kita memerlukan, ya alasannya ada beberapa tujuan ini. Oke, langsung aja kita pada perhitungannya, kita simak nih teman-teman. Jadi yang pertama kita paralel dulu, rangkaian paralel kapasitor. Nah, rangkaian paralel kapasitor itu adalah rangkaian yang terdiri dari 2 buah atau lebih kapasitor yang disusun secara paralel. Nah, cara menjumlahkan kapasitansinya itu tinggal dijumlahkan. Jadi misalnya C total ya udah C1, C2, C3 hingga Cn kayak gitu. Jadi kalau induktor tadi untuk yang seri itu dijumlahkan. Nah, kalau kapasitor untuk yang paralel yang dijumlahkan gitu. Jadi silahkan diingat ya teman-teman, jangan terbalik. Nah, ini ya kapasitor yang secara paralel penyusunannya seperti ini, Anda bisa melihat. Nah, simbolnya seperti ini, Anda bisa melihat ya. Itu. Kemudian contoh nih, misalnya ada sebuah kasus. Di situ dikatakan seorang perancang rangkaian elektronika ingin merancang sebuah peralatan elektronika. Nah, salah satu nilai kapasitansinya yang diperlukan adalah 2500 picofarad. Tetapi nilai tersebut tidak dapat ditemukan pasaran komponen elektronika, kayak gitu. Jadi perancang elektronika tersebut menggunakan rangkaian paralel untuk mendapatkan nilai kapasitansi yang diinginkannya. Nah, jadi yang 2500 picofarad itu nggak bisa ditemukan. Nah, kira-kira solusinya seperti apa? Silakan Anda bisa mungkin mulai membayangkan kira-kira kalau misalnya Anda pakai rangkaian paralel itu bagaimana Anda menghitungnya atau bagaimana Anda membuat rangkaiannya. Oke. Nah, penyelesaiannya adalah sangat sederhana. Kita tahu sendiri kalau dalam misalnya kita nggak punya 2500 picofarad tadi ya, berarti kita bisa mengkombinasikan atau misalnya menyusun 2 kapasitor dengan paralel, secara paralel. Jadi nanti dijumlahkan ada 1000, jangan 1500. Nah, jadi kemungkinannya seperti itu. Atau misalnya kita bisa menggunakan skenario kedua, ada 1000 kemudian 1500-nya di-split lagi jadi 2, 750 sama 750 kayak gitu ya. Jadi seperti yang disampaikan di layar ini ya, sama-sama jumlahnya nanti 2500. Jadi misalnya teman-teman akan merangkai sebuah rangkaian yang dimana Anda menemukan ataupun mengestimasi, mengkalkulasi kapasitornya harus pakai besarnya berapa gitu ya, nilai kapasitansinya. Tapi ternyata kalau di pasaran ataupun di pasar elektronik, toko elektronik, Anda tidak menemukan itu. Jadi Anda harus kreatif, silahkan Anda kombinasikan dari berbagai kapasitor, kemudian dikombinasikan sehingga perhitungannya tetap sama nanti hasil akhirnya gitu ya. Nah, itu solusinya. Oke, selanjutnya untuk rangkaian seri nih. Nah, rangkaian seri ini teman-teman, ini rangkaian yang terdiri dari 2 buah atau lebih kapasitor yang disusun secara sadar dan bentuk seri. Nah, seperti halnya dengan rangkaian paralel, rangkaian seri kapasitor ini dapat digunakan untuk mendapat nilai kapasitansi kapasitor pengganti yang diinginkan. Hanya saja perhitungan rangkaian seri ini teman-teman ini cukup rumit kayak gitu ya. Jadi lebih rumit ketimbang yang rangkaian paralel tadi. Nah, rumitnya seperti apa? Nah, rumitnya seperti kalau induktor ya paralel. Kalau induktor paralel itu kan penjumlahnya adalah penjumlahan penyebut. Pun juga sama kalau rangkaian seri pada kapasitor itu penjumlahannya penjumlahan penyebut. Jadi untuk mencari C total kita menggunakan rumus ini ya. Seper C total sama dengan seper C1 tambah seper C2 hingga seper Cn. Anda bisa melihat tergantung nanti jumlah kapasitornya itu ada berapa. Kayak gitu. Oke, Anda bisa melihat di dalam layar di sini susunan dari kapasitor yang tersusun secara seri. Jadi sambung menyambung kayak gitu ya antar lengannya kayak gitu. Nah, ini rumusnya tadi. Nah, simbolnya seperti ini. Oke, nah contoh kasus pada rangkaian seri untuk kapasitor Anda bisa melihat di dalam layar, silahkan dibaca ya.
Ya, saya beri waktu untuk membaca. Oke, jadi permasalahannya hampir sama nih teman-teman. Eh, Seorang engineer itu mau istilahnya mau membuat jig tester ya, yang di situ memiliki kapasitansi kapasitornya yang paling cocok itu 500 picofarad. Nah, tapi 500 itu nggak ada di pasaran atau tidak dijual belikan kayak gitu. Nah, maka solusinya adalah kita menggunakan dua kapasitor yang bernilai 1000 picofarad yang kemudian dirangkaikan secara seri kayak gitu. Nah, karena kalau 1000 kemudian nanti digunakan secara seri, maka 1/1000 ditambah 1/1000, maka nanti jawabannya 2/1000, kemudian dibalik jadi 500. Ya, jadi terjawab. Ini sangat sederhana ya. Contoh-contoh kasus yang mungkin nanti bisa kita jumpai ataupun kita memang menggunakan analisa ataupun perhitungan ini tatkala kita membuat sebuah rangkaian listrik kayak gitu. Oke, mungkin itu teman-teman untuk pembahasan pada kesempatan kali ini. Silakan Anda coba cermati lagi. Jadi tadi kita belajar terkait dengan kapasitor sama induktor, yang mana masing-masing itu memiliki fungsi untuk menyimpan energi. Kalau yang induktor dalam medan magnet, kalau yang kapasitor dalam medan listrik. Nah, terkait dengan perhitungannya itu hampir sama, namun memang berkebalikan ya gitu ya. Jadi kalau induktor tadi kalau misalnya seri tinggal dijumlahkan, tapi kalau yang kapasitor justru yang paralel kalau tinggal dijumlahkan. Nah, sedangkan kalau yang induktor paralel sama yang kapasitor seri itu menggunakan penjumlahan nilai penyebutnya. Nah, mungkin itu teman-teman, dan ini ada sedikit soal, silahkan dikerjakan seperti biasa, dikumpulkan melalui e-learning, silahkan dipahami betul dan Anda kerjakan masing-masing kayak gitu ya. Silahkan, dan kita berjumpa kembali dalam pertemuan selanjutnya. Semoga ada manfaatnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.